Selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Indri. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam persahabatan kita dalam pencinta aglonema. Senang sekali pagi ini di masa pandemi kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Syukur semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sangat berterima kasih. Saya bangga dengan kehadiran bapak-bapak ibu di sini. Terima kasih Ibu Ayu yang menyempatkan diri pagi-pagi sekali sudah sampai. Terima kasih Pak Freddy, akhirnya datang juga. Terima kasih untuk semua yang lain. Kemudian nanti kita akan mengundi paketnya nanti, tapi sebelumnya nanti Pak Greg akan bercerita mungkin masalah premium. Kami serahkan lagi Pak. Baiklah, terima kasih Ibu Indri. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Greg untuk menjelaskan tentang premium. Kepada Bapak Greg, kami persilakan. Terima kasih kemudian atas tadi kehadiran Bapak di sini. Yang penting kemudian itu kalau kemudian kita mau menyilang, kan kita harus tentu sediakan dulu bahannya. Bahan itu kemudian tentu harus yang kita harapkan nanti menghasilkan turunan yang baik. Kan seperti ada di sini boleh katakan kaidah Jawa ya. Orang Jawa kan punya pandangan bahwa bibit bebet bobot itu harus diperhatikan, jangan sembarangan. Sebab nanti kalau sudah salah ambil, salah milih, problemanya kan akan kemudian itu sulit untuk dikatakan pecahkan. Tapi kalau sudah awal, kan kalau sudah awal sudah di perhitungan baik-baik masih salah juga ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah ada proses kan, bukan sembarangan. Nah ini juga demikian, kalau kita siram, kita usahakan cari yang bagusnya yang kita akan siram. Cari yang bagus itu dalam artian apa? Belum, jangan terlalu pikir, ini sudah banyak dipakai orang. Jadi, ngapain juga bikin silangan yang sama? Belum tentu demikian. Karena proses genetik itu sifatnya kemudian itu sering tidak terduga. Jadi, kita bisa anak dari petani-petani biasa, tahu-tahu kemudian itu malah, maksudnya bapak ibunya petani-petani biasa. Anaknya bisa saja jadi jenius. Nah, anak dari profesor, doktor, wah ibunya juga begitu, bapaknya juga begitu. Tapi malah kemudian bisa jadi idiot. Idiot karena apa? Nikahnya sudah tua. Ibu yang sudah tua dalam menikah kemungkinan untuk mendapatkan anak yang kromosom nomor 21-nya itu 3 itu besar sekali. Dan itu tidak pandang bulu, apa itu orang bule atau orang Asia atau orang kita dan sebagainya. Kalau yang nomor 21-3 semua seperti ini. Jadi kalau dulu disebut Mongoloid karena seperti orang Mongol suci, tapi kemudian itu banyak protes-protes jadi kan disebut Mongoloid. Jadi dikaitkan dengan nama yang menemukan kemudian itu kelainan itu, jadi disebutlah Down syndrome. Nah, jadi Down itu yang menemukannya, jadi disebut sindrom Down. Nah, jadi begitu patokannya. Kalau sudah kemudian di sini kita pikir ini bagus, kita coba. Nah, dan disebut tadi orang sudah banyak coba, kita tetap saja coba juga. Karena apa tadi? Rotundum yang akan dijadikan indukan itu kan tanaman hutan yang tumbuh di daerah Gresir misalnya Sibolangit belum tentu sama dengan yang tumbuh di Pantai Buaya atau di Kutacane. Nah, jadi meskipun tanamannya sama, tapi punya di sini adaptasi yang berbeda-beda, kelainan genetik yang berbeda-beda, daun yang kemudian juga di sini sosoknya berbeda-beda, warnanya juga berbeda-beda. Nah, dengan begitu kita bisa saja ulang, pakai yang Pantai Buaya dulu, nanti pakai yang dari Sibolangit, pakai juga yang dari Kutacane dan sebagainya, dan hasilnya bisa nanti nampak jelas perbedaan. Nah, itu yang kami lakukan pada masa silam. Nah, dalam proses itu kan ini yang pakai rotundum nggak jadi. Coba apa? Banyak persilangan itu juga ada kaitan dengan jumlah kromosom. Jumlah kromosom berbeda akhirnya membuat
terjadi di sini biji yang terbentuk bisa kemudian sekali digunakan. Kalau itu kompatibel, maksudnya serasi, bisa katakan dari 10 calon buah bisa jadi semua. Bisa kemudian itu tidak seperti itu, cuma jadinya satu. Bisa sama sekali tidak terjadi pembentukan biji. Dalam arti semuanya gagal. Nah, tapi itu jangan membuat sekali gerakan gagal, 2 kali gerakan gagal, belum tentu yang ketiga juga gagal. Kalau kita pakai jantan yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat di sini 4.265 label yang tidak jadi. Label yang jadi kita bisa tempelkan misalnya dengan tanaman yang bersangkutan. Nah, ini yang 4.265. Ini yang 7.021. Rotundum juga. Ini pakai rotundum juga. Banyak, dan kemudian tuh ini kenapa jadi banyak begini? Karena begini. Ini kan rotundum keluar bunganya. Kita pakai sebutnya itu nggak bisa sini. Indukan di sawah pakai di sini. Pakai lagi di sana. Ini kan ibarat garam rotundum. Sekarang nih garamnya yang kemudian tuh dimurnikannya di Madura misalnya, garam yang diproses Madura. Beda dengan garam yang di Pelabuhan Ratu, mungkin di Pelabuhan Ratu banyak pelupuran sebagainya, jadi nanti rasa asinnya agak beda dikit gitu. Nah ini juga begitu. Kalau sekarang kita ada masakan bambu semua, terus ada garam dari Madura, ada garam dari Pelabuhan Ratu, ada garam dari Tuban. Tinggal kita mana nih yang paling bagusnya kalau kita pakai. Oh udah, karena kemudian tuh garam dari katakan daerah Madura lebih bagus, kita pakailah masakan. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau ada pejantan yang penampilan dari pohonnya bagus sekali, itu harus dipakai. Nah ini juga satu hal yang mendasar yang membuat manusia sekarang juga tambah lama tambah pinter. Sebab manusia purba itu volume otaknya dari fosil yang ada tuh cuma 400 cc, jadi 0,4 liter. Manusia modern sekarang 1,4 liter, 1400 cc. Mengapa bisa begitu? Karena terus terpapar pada macam-macam aneka ragam hal-hal yang membuat otaknya terangsang dan berkembang. Makanan yang lebih baik dan sebagainya. Dan juga bukan itu, mata keranjang. Kalau penguasa mata keranjang otomatis karena dia kemudian tuh rakyatnya banyak, dia mau cari rakyat yang bagus-bagus itu sebagai penguasuri dan kemudian mengisi haremnya. Dipilihlah, saya model zaman Raja Jawa dulu, di sini para punggawa yang cari ke desa-desa. Kalau perlu yang sudah jadi istri orang juga diambil. Orangnya kalau melawan juga ya eksekusi. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian bapak-bapak yang orang tua yang punya anak perawan senang sekali kalau anaknya jadi masuk ke dalam keputrian. Nah, dengan demikian kan derajatnya jadi terangkat. Dengan demikian apa? Raja yang pintar, raja yang perkasa, dia punya turunan dari orang yang begitu banyak, yang cantik-cantik dan sebagainya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Uzbekistan. Raja Timur Leste itu mengadakan pembunuhan kemana-mana, di eksekusilah laki-laki yang ada, perempuannya diambil. Jadi tuh Uzbekistan jempolan. Nah, maksudnya perempuan-perempuan yang lain dulu, aneka ragam dan cantik-cantik. Nah, itu yang kita praktekkan di program persilangan supaya jadi ada kemajuan. Nah, tadi manusia modern kan makin lama makin pintar, otak tambah besar, bayi di dalam perut aja sudah terpapar HP. Dengan suara ibunya bicara, dengan nanti lagu-lagu, otomatis otaknya juga tambah berkembang. Waktu lahir jadi susah. Tapi kan sekarang nggak masalah, disesar saja. Dokter beranak juga, dokter anak juga senang kalau dia sesar. 10 orang dijejerkan, kamar beda-beda terus langsung selesai satu hari. Nggak usah kemudian dalam 1 jam. Nggak zaman dulu. Kemudian tunggu buka 2, wih masih lama, balik lagi. Sudah ada bukan 3. Jadi dia mundur lagi. Sekarang cuma operasi selesai. Dan zaman dulu tidak ada operasi sel. Mertua saya bilang, dulu kalau ada ibu yang hamil tidak keluar anaknya, dukun beranaknya itu melakukan tindakan. Nah, kalau sekarang dipatahkan leher si janin, mati, tidak ada pasokan lagi, mengecil, gampang keluar.
Kalau nggak begitu mati ibunya. Ibunya kan bisa beranak lagi nanti. Kalau mati dua-duanya kan lebih parah. Nah, jadi orang yang tidak berani ngambil keputusan biarin aja. Kumahan kayak reka keluar tentu. Nah, tapi kan tidak begitu. Harus diputuskan. Mau mati dua-duanya, mau mati yang di dalam. Di dalam kan belum tentu juga bagus. Siapa tahu kupingnya nggak ada, hidungnya petot berarti baik. Nah, jadi itu udah risiko dulu diambil. Kalau sekarang kan tidak masalah lagi. Dicari tanggal lagi yang pas, tanggal 17 supaya nanti jadi anak kemerdekaan. Bikinlah lebih kurang sedikit, prematur cuma seminggu, 2 minggu kan nggak masalah. Atau kemudian itu juga over sedikit baru cuma seminggu, 9 bulan plus seminggu ya nggak masalah juga. Nah, tapi kan kalau tinaman tidak begitu. Kita kemudian itu kan begitu dia matang, kita harus cepat petik, semai. Petik, semai, kemudian itu kasih di sini fungisida supaya buahnya tidak busuk pada waktu kecil. Nah itu semua proses-proses yang kita lakukan supaya membantu hasilnya itu bisa diandalkan. Nah kalau perlu ibu tahu bahwa seperti di sini kan ada Dona Carmen, ada Praetno Sumatera, ini silangan-silangan kelahiran periode tahun 80-an. Jadi persilangan yang pakai rotundum itu pada dasarnya mulainya itu sekitar tahun 80-an, baik di Thailand, di Indonesia, dan mungkin juga di tempat-tempat lain yang saya sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas sudah tahun 80 ada di sini di Thailand satu disiplin dorongan untuk memanfaatkan rotundum yang asalnya dari Indonesia. Di sana namanya potisat. Potisat itu aku nggak tahu apa itu, apa dewa atau apa, tapi pokoknya ini yang membuat kemudian itu warna merah jadi keluar di banyak aglonema yang lain. Nah, waktu itu kan juga kita di Indonesia tidak mau kalah. Masa orang yang di luar pakai, kita di dalam negeri cuma diam saja. Nah, jadi saya pikir tidak mungkin. Saya pikir mengandalkan di sini bantuan orang yang ada di luar habitatnya. Jadi saya sendiri pergi ke Sumatera Utara, nginep di daerah yang berdekatan dengan tempat dia tumbuh, cari kontak saya Pak Kalijan almarhum sekarang. Nah kita sama-sama pergi hutan. Nah jadi cari yang bagus. So kalau kita pergi ke tempat aslinya kan kita bisa pilih yang mana yang paling bagus. Saya bisa kemudian juga beri petunjuk pada Pak Kalijan waktu itu, kirim cuma yang sedang ada bunganya. Dengan demikian begitu nyampe kemari, tunggu 3 hari sudah keluar bunga. Paling telat bisa 1 bulan dia tunggu bunganya, mekar bunganya, terus kita bisa pakai. Itu apa? Rotundum ini kan gampang mati, kena penyakit karena kan itu tanaman hutan. Datang sini ada ragam penyakit, dia tidak tahan, mati. Dan itu terjadi di banyak tempat dan orang tahu akan hal itu. Nah dengan demikian ada percepatan. Kemudian itu juga Dr. Purbo dia dengan kemurahan hatinya mengizinkan saya untuk memakai rotundum yang berbunga. Waktu itu dia punya koleksi sampai sekitar 1000 tanaman Dr. Purbo di dalam Gunung Gelis. Jadi saya sendiri seminggu 2 kali itu rata-rata sore begitu saja keluarkan, kemudian itu makarnya rotundum itu biasanya pagi itu. Tapi kadang-kadang juga ada yang tengah malam. Nah bawa kemari di bunga, maksudnya dipakai nanti polennya. Kalau kemudian itu buanganya jadi, yang jadi pejantan ini kita tahan dulu. Kalau kira-kira nggak jadi kita kembalikan. Nah dengan begitu jadi ada hasil yang bisa cepat. Karena di Thailand itu apa? Penyilang itu kan banyak. Mereka aktif. Terus bahan yang mereka punya kan juga ada. Sering-sering mereka juga berkatakan tuh share. Oh di sini kan kemudian itu siapa yang kemudian menyilang? Waktu itu cuma ada Pak Suraso, kemudian itu lagi ada Pak Nur Hadi, Nurdi, tapi kemudian itu juga cuma seadanya. Jadi kalau bilang tidak bisa kita kemudian itu cuma begitu saja, harus ada program. Sama seperti Indonesia. Cuma kita kepengen membantu program kependudukannya cuma begitu-begitu saja. Pokoknya kalau kawin jangan banyak anak-anak ya, dua, tidak bisa begitu. Harus ada program. Disuarakan terus ke kampung kamu. Diupayakan kemudian itu di sini dan alat kontrasepsinya. Juga kemudian diberdayakan masyarakat. Jadi semua pada mikir. Tapi kalau nggak ada program,
iyalah gimana angke, kumangke, ada dua, ada tiga. Lah bagaimana bisa ada di sini katakan di sini masuk keberhasilan kalau nggak ada program. Nah, jadi sekali lagi penting ada program. Nah, di situ kemudian itu yang dilakukan sekarang ini adalah Binon ini adalah turunan dari yang namanya Rizky Putih yang indukasinya itu asal dari Filipina. Agronama Filipinense dan Agronama Kultatur Tricolor. Takaran mereka lakukan di siang itu yang tadinya nggak ada pinggiran putih jadi putih. Jadi kita sebut di sini Rizky Putih aja sebagai kapalnya. Nah, orang Thailand juga akhirnya mungkin namanya apa di sini saya nggak tahu, tapi mereka pikir Rizky Putih lebih bagus namanya. Jadi mereka juga akhirnya pakai nama Rizky Putih. Nah, yang namanya Siam Aurora yang berupa silangan yang bagus, yang banyak anaknya, itu adalah silangan antara ini, Rizky Putih ini dengan yang namanya Cawang. Cawang itu punya sifat rotundumnya karena itu merupakan kesilangan rotundum dengan aglonema di sini simplex yang Thailand, yang asli Thailand, yang jauhnya tidak memanjang tapi lebih dia membulat. Nah, saya waktu itu ketemu salah satu orang yang menyilang di Supong. Wah, ini kata saya, waduh, mungkin susah ya, tapi kemudian itu saya pikir mungkin ada bagusnya kita coba. Tapi sesama breeder di sana, jangankan mungkin sama orang luar, dengan orang Thailand itu nggak boleh. Cuma saya yang boleh. Jadi mau beli aja nggak bisa. Jadi saya pikir, waduh kalau gitu repot ya. Padahal tuh di mana-mana kita tuh harus share. Kan nggak selalu indukan yang sama dipakai orang yang berbeda bisa hasilnya sama. Jadi itu kita kata saya mindset kita jangan begitu. Mindset kita harus memberi orang lain kesempatan. Sebab yang ingin maju ke Medan Naga itu bukan cuma 1-2 orang. Jadi kita masa kemudian itu orang lain nggak boleh karena kemudian tuh kita yang mau jadi pemenangnya sendiri. Terus di jalurnya orang kita kasih beli-beli. Kemudian itu juga kalau perlu kita restart dan sebagainya. Itu tidak fair. Kita cuma boleh berlatih lebih keras. Kemudian itu dalam arti pergi ke pasar lebih pagi, pulang dari pasar lebih malam. Nah, baru itu bagus. Karena apa? Kita tidak di sini membuat orang jadi musuh, tapi diri kita yang jadikan musuh. Dalam arti kalau kita sedang malas-malasan, kita bikin jarak kuping sendiri, rasa sakit, jadi kemudian itu kita berhenti malas-malasannya. Nah, dengan demikian kita ada di training track, maksudnya di tempat laga terus-terusan. Nah, kalau sudah gitu kita tidak akan sebenarnya bisa disusul orang. Dan jangan main sikut. Saya pernah sindir teman saya. Kita semua maju ke Medan Naga. Tapi jangan lupa ya, ini kita ini jangan sampai karena saking berdekatan main sikut, sudah itu main injak kaki orang. Jadi sampai injak kaki orang. Jangan sampai begitu. Karena itu apa? Kita upayakan saja lebih banyak. Kemudian kita di sini cari. Kan seperti kata saya, tidak ada rahasia dengan bikin masakan. Rahasia itu cuma soal bagaimana cari ikan yang lebih segar, sayur yang lebih bagus, ya pergi ke tempatnya lah. Kalau perlu nelayan baru ambil ikan dari laut, kita tunggu di situ. Nah, jadi kita bisa pilih jenis ikan yang segar, pilih jenis ikan yang bagus. Nah, itu yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah, jadi kata saya, dulu sampai ada di sini undangan dari Trubus dan kemudian tuh di sini pemilik nursery lokal yang mendatangkan orang Thailand untuk mengajari Indonesia bagaimana menyilang. Saya tidak diundang, tapi saya cuma cengar-cengir aja karena sebel juga. Seolah-olah kalau kita ini nggak pernah ngajarin orang kita. Tapi kemudian itu yang ikut, paling gitu-gitu aja, sama yang Pak ceritakan. Nah iya jelas lah, masa masak itu kompornya bisa dibesar kecilkan, kita kecilkan terus, besarkan terus. Tentulah semua ada variasi. Kalau masakan mau yang kemudian tuh segar kelihatan, apinya harus keras, tapi jangan lama-lama. Nah, gitu. Nah jadi semua seperti itu. Nah jadi pada dasarnya tidak ada yang nyalakan kerja keras, dan kerja keras. Dan saya sendiri terus terang aja kerja kerasnya berarti kan ada semacam moto ora et labora. Kalau kata saya tidak ada ora et labora, labora et labora. Dan kata saya
keseriusan adalah doa. Jadi doa itu sudah jadi paket dengan kerja. Jadi kita sudah tidak buang-buang waktu. Begitu kita kerja serius, disitulah ada doa. Nah, dengan begitu kita akan maju. Dan itu yang membuat orang Yahudi jadi maju sekarang. Karena memang dia paket dengan kerjaan doanya. Coba tempat yang lain-lain. Banyak berdoa, sekian banyak, kemudian di Siloam di Timur Tengah tidak bisa melawan manusia sedikit yang jumlah ada di. Nah, jadi karena itu apa? Kerja. Nah, minion ini kan kalau kita bilang jadi buahnya harus jadi buah, itu butuh waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Di semai keluar daun pertama itu kira-kira 1-2 bulan. Nah, kemudian sudah itu rata-rata tiap 2 bulan keluar 3 daun. Sampai nanti menjelang 2-3 tahun, 2 tahunan kita bisa lihat bahwa ini punya potensi tidak. Nah, itu buat dari 0 sampai 1 kan begini. Proses produksi itu bikin yang baru adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sudah itu dari yang 1 itu model itu dibikinlah yang jadi 100, jadi 1000 atau berapa lagi. Nah, itu jadi ada periode yang berbeda. Nah, kita tahu minion ini kurang lebih diproduksi kira-kira awal tahun 2000-an. Jadi antara 2003 mungkin 2004. Nah, sudah gitu kan kami juga banyak yang lain yang kita juga sedang evaluasi dalam proses itu minion yang kebetulan keluar sekarang. Karena kemudian itu kan menjadi sesudah kemudian itu jumlah tanaman cukup, mulailah kita lakukan di sini program kemudian itu maksudnya perbanyakan. Nah, dalam proses itu minion ini juga ada yang tadi kesemprot dengan di sini chemicals, dan di sini bahan kimia, ya kemudian kebetulan di situ di sini korpidor atau apalah, dan kebetulan secara tidak sengaja dicampur. Jadi ini untuk ini untuk ini, dicampurlah 2 pestisida yang berbeda. Tapi kita mesti tahu kan pestisida kadang-kadang namanya berbeda, tapi bahan aktifnya sama. Nah, kalau kita tidak perhatikan ini, berarti kemudian itu dosis bisa double. Nah, dosis double itu akibatnya apa? Dosis yang pas, serangga atau penyakit mati. Dosis yang tidak pas, overdosis, lah binatang atau tanamannya juga mati. Persis seperti kita makan obat anak kecil dosisnya harus segini, anak besar udah dewasa dosis segini. So, lebih dari dosis, bukan penyakit yang sembuh, ya penyakitnya mati sembuh, tapi juga termasuk kita juga mati lah. Seperti tidur, kita main tidur, makan mestinya tidur kita makan 1 hari 1 kali makan 1 hari, kita makan sampai 5 butir dalam 1 hari. Akibatnya tidur selama-lamanya. Nah, jadi kita mesti tahu itu. Nah, jadi saya kira juga sama seperti itu. Saya kira urusannya sekarang sama Ibu Iti. Jadi saya cuma yang bikin, bukannya pedagang. Terima kasih kepada Bapak Greg atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kepada kami untuk memberikan sambutan. Silakan. Selamat pagi para hadirin, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kediaman kami. Seperti yang diungkapkan oleh ayah bahwa membuat dari 0 menjadi 1 adalah satu pekerjaan. Seperti bisa dilihat di tag yang merupakan bukti kegagalan Papa sebelum berhasil ya. Jadi sesudah bukan hanya baru 100 kali tapi beribu-ribu kali akhirnya terdapatlah sebuah keberhasilan. Dan terima kasih kepada Papa, dalam hidup ini beliau memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu inilah yang melampaui keterbatasan waktu, ruang, dan uang. Jadi dia sudah berpikir lebih jauh daripada itu. Lalu membuat dari 0 menjadi 1 adalah satu entitas. Sementara membuat dari 1 menjadi 100 atau bahkan 1000 adalah entitas lainnya. Jadi alangkah baiknya apabila kedua entitas ini berada di dalam satu rumah. Terima kasih kepada Mama, karena Mama sudah melihat mana yang berpotensi untuk masuk ke tahap perbanyakan. Tadi Ayah sudah ungkapkan bahwa ketika menyilang dari awal penyerbukan sampai menjadi buah yang berbiji itu membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan. Lalu disemai,
katakanlah dalam waktu 2 bulan keluar daun pertama tapi belum kelihatan cantiknya. Lalu beliau juga mengungkapkan bahwa pada waktu 2 tahun sudah juvenile bisa dilihat kecantikannya, tapi masih harus ditunggu berumpun. Tambah lagi waktu tunggulah berumpun, tambah lagi 1 tahun. Katakanlah untuk mendapatkan rumpun yang cukup itu lead time-nya 3 tahun, tapi belum dirajang. Nah, pada waktu awal pandemi, Ibu melihat bahwa pasar akan naik lagi, jadi Ibu sudah ada ancang-ancang harapannya supaya pada bulan Juni tahun 2021 ini bisa launching 100 paket, masing-masing paket terdiri dari 10 pot, bonus 2 pot kecil. Jadi katakanlah tarik garis besarnya, Ibu berhasil launching 1000 pot. 100 kali 10, itu juga sebuah pekerjaan sendiri. Dan kami berharap bahwa di tangan reseller lah nanti yang tadi 100 kali 10, yang 1000 itu 1000 lebih ya sebenarnya karena ada bonus 2 pot. Kami berharap dari 1000 itu bisa menjadi 1 juta. Itu harapan dari kami. Kedepannya kami harapkan kecintaan pada aglonema tetap tertanam. Pak Greg dengan ketekunan beribu-ribu tag tersebut masih ada beberapa kuncian produk, tapi masih harus masuk ke tahap perbanyakan. Nanti ke depannya kami harapkan kesetiaan dari para pelanggan. Masih ada Jayanti, masih ada Lurik, Gatot, Ratna, Sweet William. Oh ya, tapi semuanya itu kan bertahap. Ya. Tidak akan lebih cepat dari tengah tahun tahun depan. ya tidak cepat. Karena untuk perbanyakan sendiri juga adalah satu entitas yang besar. Jadi juga dalam waktu menunggu perbanyakan itu banyak juga mungkin tanaman yang tidak kuat menghadapi cobaan kehidupan sehingga mati di tengah jalan. Bisa juga begitu. Kami harapkan jadi semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya juga mau, karena kami juga ada program CSR untuk anak-anak karyawan, saya mau ikutan jualan di lapaknya Bu Indri. Ini ada Aturium Crystallinum X Aturium forgetii. Ini masih kelas anak bawaan. Kalau berminat, ini saya jual pada harga 1 juta per pot. Kalau beli banyak diskon banyak, beli sedikit diskon sedikit, beli satu harga pas. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Mia. Silangan Mbak Mia ini terutama dari jantannya forgetii termasuk barang yang langka. Makanya dari yang biasa Crystallinum kita tambahkan. Kalau tadi Bapak Greg bilang garamnya, nah garamnya itu forgetii. Bedanya ini nyambung. Biasanya ketika ngejahit ada belahannya. Ini nyambung. Nah itu yang kelangkaannya di situ. Dan ini sudah merambah ke pasar ekspor. Nah, terima kasih Mbak Mia, mudah-mudahan tersambut dengan baik. Selanjutnya perwakilan dari teman-teman kepada Pak Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada sang legenda kita Bapak Greg kembali yang sudah kembali mengeluarkan produk terbarunya yang kita tunggu-tunggu. Akan selalu kita tunggu-tunggu produk-produk yang lainnya. Di sini sebetulnya ditembak terus saya menjadi agak kaget. Saya harus mau ngomong apa juga agak bingung karena di depan saya adalah senior-senior yang lebih berkompeten untuk bicara sebetulnya Pak Gun daripada saya sebagai pemula. Tapi menjadi sebuah kebanggaan buat saya pribadi dan sebagai orang Bogor tentunya ini salah satu kebanggaan karena selama ini kami sebagai orang Bogor merasa daya terwakili Bu. Kalau ketika ditanya itu Pak Greg orang mana? Orang Bogor. Walaupun saya lahir di bumi kan gitu ya, kita nggak tahu juga yang mana yang pakai, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita tanya seberapa bangganya para petani tanaman hias di Bogor terhadap Pak Greg, silakan disurvei. Karena itu menjadi sebuah idola, sebuah idola
bahwa selama ini kami sebagai kota ini ada yang merasa terwakili, ya, merasa terwakili baik dari Bogor maupun secara nasional dari Indonesia ya. Kalau dulu kita, oh dari Thailand lagi datang lagi, Korea baru dari Thailand datang lagi, dari Indonesia cuma satu, bapak kita ini yang mewakili, tapi mampu untuk bisa bersaing secara internasional. Ya, jadi saya harapkan semoga Bapak Greg Hambali bisa terus berkarya, panjang umur, sehat selalu. Kalau kita bisa tambahkan donasi 1 tahun umur kita masing-masing, kayaknya insya Allah. Gitu ya. Karena sebetulnya gini, sebuah tamparan bagi kami yang masih muda. Dari tadi ketika Bapak ngomong, bagi kami sebuah tamparan ya. Sebegitu berharga dan semangatnya waktu beliau dengan usia seperti ini, kami yang masih agak hitam rambutnya ini belum bisa berbuat banyak untuk dunia tanaman hias di Indonesia umumnya dan di kita gitu. Jadi saya harapkan Bapak sehat selalu, panjang umur, terus berkarya. Kami tunggu karya-karya berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dudi. Pak Dudi itu salah satu motivator pemberdayaan masyarakat petani di daerah Ciapus. Dan kebetulan kemarin juga sudah ada kepedulian dari Kementerian Koperasi dan berbagai macam bank untuk karena melihat potensi yang besar pada tanaman hias ini. Menteri Koperasi langsung datang ke sana. Bukan kita yang mengundang, tetapi beliau yang mau datang. Jadi itu menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap petani, terutama tanaman hias, mulai bergairah. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi untuk bergerak di bidang tanaman hias. Untuk selanjutnya pengundian kepada Ibu Indri untuk memimpin pemilihan dari paket ini. Terima kasih. Monggo Bu. Oh, bukan main. Kita jadi kebanggaan. Buah-buahan masih banyak. Ibu Ani, Ibu Ami. Tetap produktif dengan usia. Ya, jangan kita nunggu mati. Harus kemudian mempertahankan hidup. Kalau kita yang masih ada itu, Pak. Itu mati itu sama dengan neraka. Coba Pak, kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi sekarang masih belum bisa tinjak yang udah digawe. Langsung ke sana. Tadi foto bersama dulu di sana. Terus bisa bakar lagi sekali fotonya. Foto dulu. Ayo, mangga yang foto bersama dulu. Biar cepat.
Masih